Akibat pandemi, tingkat pengangguran di Indonesia kian menjulang tinggi. Efek domino tingginya pengangguran berdampak pada setiap sisi. Salah satunya adalah pendidikan. Pandemi membuat para orang tua kesulitan membiayai anak-anak mereka untuk sekolah lebih tinggi. Padahal pendidikan menjadi bekal paling penting untuk anak bangsa memiliki masa depan yang lebih baik. Kita akan berbincang dengan salah satu sosok yang sangat mencintai pendidikan dan tentunya memahami betapa pentingnya setiap anak di negeri ini untuk bisa punya kesempatan menuntut ilmu setinggi mungkin, yaitu Ciki Fauzi yang sudah bergabung melalui sambungan Skype di sini. Halo Mbak Ciki, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik, Mbak Maria. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Mbak Ciki, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai pentingnya pendidikan untuk setiap anak bangsa, saya ingin ngobrol mengenai aktivitas Mbak Ciki dulu nih. Mbak Ciki sekarang lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk bermusik sama mempersiapkan sebuah bisnis baru sama teman-teman. Kemarin juga baru pulang liputan. Iya, akhir-akhir ini sih kayak gini. Jadi gara-gara pandemi sebenarnya ada beberapa kegiatan yang langsung drastis berkurangnya. Salah satunya manggung-manggung. Oke, tapi apa sebenarnya hubungan dari pendidikan yang sudah Mbak Ciki raih, kan Mbak Ciki ini sekolah tinggi begitu ya, dengan aktivitas yang Mbak Ciki jalani saat ini? Cita-cita sejak kecil tuh apa sih Mbak dulu? Sebenarnya dari dulu aku pengen jadi seniman. Terus pas kuliah menemukan sebuah jurusan animasi, terus aku berpikir ini seru banget nih ketika karya seni atau membuat sesuatu yang berseni dicampur sama teknologi. Akhirnya aku ngambil kuliah animasi di Malaysia. Dan ngaruhnya ke yang sekarang adalah walaupun sekarang aku udah nggak berprofesi sebagai animator, tapi ternyata skill membuat animasi itu bermanfaat, turunannya tuh banyak. Seperti salah satunya sekarang kan aku masih berprofesi sebagai mural artist. Itu fundamental of art-nya waktu dari belajar animasi itu masih dipakai banget sampai sekarang. Terus kepake buat bikin video lirik sendiri, gambar-gambar dan bekerja sebagai ilustrator dan lain sebagainya. Nah, cita-cita sejak kecil itu memang mempengaruhi Mbak Ciki untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi begitu sampai kuliah di luar negeri ya Mbak? Pastinya, dari kecil aku udah tahu banget aku pengen jadi seniman. Makanya ngambil kuliahnya langsung seni, terus seni plus teknologi jadinya animasi. Oke, nah kalau begitu Mbak, dengan kondisi seperti ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau pendapatnya menurun yang akhirnya mereka para orang tua ini mungkin jadi kesulitan untuk menyekolahkan anaknya. Nah, pendapat Mbak Ciki sendiri bagaimana mengenai fenomena ini Mbak? Sebenarnya fenomena kayak gini sedih sih Mbak ya. Maaf ya, ini rada gemak soalnya. Oke. Sebenarnya fenomena kayak gini nih sedih. Jadi aku sangat amat mendukung kalau misalnya ada sebuah gerakan atau crowdfunding yang kita bisa support untuk bisa support orang-orang yang membutuhkan, yang pengen terus bergerak dalam pendidikan. Karena sekarang kan misalnya kita mau ikut terjun langsung, misalnya mau ikut gerakan-gerakan pendidikan yang traveling mungkin ke pelosok itu juga lagi tidak memungkinkan. Jadi menurut aku yang sekarang kalau misalnya mau kontribusi dalam pendidikan yang paling memungkinkan itu ya adalah mendukung donasi atau crowdfunding yang emang support untuk pendidikan gitu. Nah, menurut Mbak memang seberapa penting sih Mbak kita tuh harus mensupport pendidikan gitu? Kalau Mbak kan sudah merasakan memiliki cita-cita sejak kecil, kemudian sampai tercapai cita-citanya, itu apakah memang semua itu harus lewat pendidikan Mbak? Menurut aku iya sih Mbak. Pendidikan mau formal, mau informal, pendidikan itu penting banget. Apalagi pendidikan dari rumah. Itu paling penting banget buat aku. Fundamental semuanya adalah pendidikan dari rumah. Karena ketika anak juga udah pulang dari sekolah, yang lanjut mendidik itu adalah ya kondisi dan situasi di rumah gitu. Jadi pendidikan itu begitu pentingnya untuk mencetak kita akan menjadi seperti apa. Bahkan karakter kita pun itu dicetak dari pendidikan. Oke, nah kalau begitu Mbak, kontribusi apa mungkin yang bisa kita berikan individu-individu masing-masing ini? Kontribusinya kecil, tapi kita harus berbuat untuk dunia pendidikan di Indonesia, terutama di tengah pandemi seperti saat ini. Oke, kalau di tengah pandemi sih, kalau menurut aku kita kalau emang peduli banget nih soal pendidikan, kita harus terus mendukung gerakan-gerakan yang support pendidikan, seperti crowdfunding yang tadi aku udah bilang, atau mungkin donasi-donasi. Karena sekarang kalau misalnya mau terjun langsung ikut gerakan-gerakan pendidikan juga kan sekarang
karena keadaan new normal pandemi ini, beberapa hal yang mungkin biasanya kita lakukan ini jadi terbatasi kan. Jadi kita harus memikirkan apa cara yang bisa kita lakukan untuk terus bisa kontribusi, atau mungkin kita bikin kelas-kelas online yang bisa diikutin banyak orang, berbagi ilmu, semua yang lewat online yang kita bisa lakukan untuk mengoptimalkan manfaat tersebar, tapi meminimkan juga mobilitas gitu. Dan Mbak Ciki tertarik untuk support, tertarik untuk join bergabung dan support dukungan seperti itu? So far sih tertarik sih dan udah mulai menjalaninya. Oke, kalau gitu kita akan ngobrol kalau gitu Mbak. Nanti kita akan undang salah satu mahasiswi yang memiliki asa menjadi seorang guru, namun kuliahnya terancam putus di tengah jalan karena orang tuanya terdampak pandemi. Nanti kami akan kembali juga masih bersama Mbak Ciki Fauzi di sini. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Harapan saya terkait proses pendidikan saya tentu yang pasti saya ingin menjalani proses perkuliahan dengan baik dan maksimal, terus ingin lebih fokus dan semoga saya bisa mengatasi dengan baik segala kendala terkait urusan perkuliahan saya. Dampak pandemi ini buat saya, yang pasti saya harus melaksanakan perkuliahan secara online atau di rumah, dan dampaknya membuat saya lebih sulit untuk memahami materi perkuliahan. Pemirsa, tadi kita saksikan kisah Anida Maulidina, salah satu mahasiswi yang terdampak pandemi. Kita langsung saja berbincang dengan Anida yang sudah bergabung melalui sambungan telepon di sini. Halo, selamat pagi Mbak Anida. Halo, selamat pagi. Mbak Anida ini kuliah di mana dan jurusan apa Mbak? Aku di Universitas Indra Prasta PGRI, jurusan Pendidikan Ekonomi. Apa yang membuat Mbak Anida mengambil jurusan itu? Setelah kuliah ingin menjadi apa? Insya Allah saya ingin menjadi guru. Kenapa ingin menjadi guru Mbak Anida? Menurut saya ingin menjadi guru karena menurut saya mengajar adalah passion saya gitu. Dan semoga dengan saya mengajar, saya bisa membuat perubahan pada kehidupan siswa-siswi menjadi lebih baik untuk masa depannya. Lalu mengenai pandemi COVID-19 ini, ada dampak tidak Mbak untuk aktivitas kuliah Mbak Anida sendiri? Iya, yang pasti ada ya dampaknya dari pandemi ini yang membuat saya harus melakukan perkuliahan di rumah atau secara online. Gitu. Jadi kadang sulit untuk memahami materi perkuliahan, terus juga kalau untuk tanya jawab kadang kurang. Kalau dari segi biaya bagaimana Mbak mengenai dukungan orang tua terhadap cita-cita dan juga keberlangsungan kuliah Mbak Anida sendiri? Kalau untuk biaya dan seperti itu, namanya orang tua ya pasti mungkin bakal melakukan untuk anaknya apalagi untuk pendidikan gitu. Jadi diusahakan untuk pendidikan selalu ada gitu ya, walaupun memang terkadang merasa kurang. Kesulitannya apa Mbak kalau begitu di tengah pandemi ini? Kesulitan untuk apa Mbak? Untuk terus tetap bisa melanjutkan pendidikan dan juga kuliah sampai menggapai cita-citanya menjadi seorang guru. Ya, kesulitannya terkadang kayak ada pasti ketakutan untuk tidak bisa lanjut gitu, tapi orang tua kayak harus berusaha dan tetap lanjutin pendidikannya gitu. Oke, harapannya Mbak Anida? Harapannya kalau untuk pandemik atau untuk pendidikan saya? Oke, Kalau di sini untuk kita kalau untuk pandemik yang pasti ya semoga cepat selesai semuanya, semoga tidak ada lagi wabah ini, semuanya kembali seperti normal seperti biasa sih. baik.
Baik, kita juga masih tersambung di sini dengan penggiat pendidikan Mbak Ciki Fauzi yang juga tadi sudah mendengar kisah dari Mbak Anida yang mungkin juga terdampak di tengah pandemi ini, Mbak, dan terpaksa mungkin tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena dukungan dari orang tua begitu. Nah, pesan dari Mbak Ciki sendiri untuk Mbak Anida dan juga masih banyak anak-anak di luar sana yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih luas lagi agar mereka ini tetap bisa semangat untuk menggapai cita-citanya dan meneruskan pendidikannya meskipun masih dengan kondisi sulit seperti ini. Terus semangat Mbak Anida dan teman-teman lainnya yang masih terus harus berjuang. Kita ingat aja buahnya perjuangan itu manis, insya Allah. Semangat! Makasih. Bisa nggak sih Mbak kita tuh berharap pada peluang-peluang begitu Mbak? Mbak Ciki, bisa mendengar saya? Mbak? Iya. Gemak. Mbak Ciki, anak-anak di sini seperti Mbak Anida masih banyak begitu. Nah, bagaimana cara mereka untuk bisa mencari peluang-peluang agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan mereka setinggi mungkin? Cara mereka mencari peluang-peluang. Cara mencari peluang, kalau menurut saya mungkin PR yang besar itu ada di lembaga-lembaga kemanusiaan ya Mbak ya, yang harus terus bergerak mencari orang-orang yang siap untuk dibantu tapi drive-nya tinggi. Baik, Iya. terima kasih Mbak Ciki Fauzi sudah memberikan informasi dan juga semoga menginspirasi banyak yang ingin membantu untuk ikut terjun membantu dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Terima kasih banyak Mbak Ciki dan juga terima kasih Mbak Anida juga sudah berbagi cerita di sini. Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga saat ini lebih dari 1,9 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK dan dirumahkan. Ribuan anak Indonesia terancam putus sekolah di tahun ajaran baru mendatang. Mari bersama, selamatkan mimpi mereka. Sampaikan donasi Mudi, sedikit dari kita bermanfaat untuk mereka. Pemirsa, tidak hanya Anida, ada jutaan anak di negeri ini yang terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan karena orang tua mereka terdampak pandemi. Setiap dari kita sebenarnya bisa membantu meringankan beban mereka dengan memberikan sebagian rezeki kita untuk biaya mereka sekolah. Salah satunya melalui beasiswa pasca pandemi. Apa dan bagaimana caranya? Kita langsung berbincang dengan salah satu penggagas beasiswa ini dari Surya Edukasi Bangsa Foundation, Vindo Gading. Selamat pagi Mas Vindo. Selamat pagi Mbak Maria. Mas Vindo, sebenarnya ini beasiswa pasca pandemi ini apa dan apa yang melatar belakanginya, Mas? Oke, kita rilis beasiswa pasca pandemi ini memang kita melihat keprihatinan kita terhadap pandemi ini ya. Karena kita tahu, kita lihat di luar sana ternyata banyak yang kehilangan pekerjaan. Orang tua yang kehilangan pekerjaan yang impact-nya nanti akan membuat siswa-siswi putus sekolah. Nah, kita melihat ada ancaman putus sekolah yang semakin tinggi karena pandemi ini, akhirnya kita keluarkanlah program beasiswa pasca pandemi ini. Nah, program ini diusung oleh 3 yayasan, yaitu ada Surya Edukasi Bangsa Foundation, ada Basnas, LB Basnas, lalu ada juga ISC, Indonesia Scholarship Center. Jadi kita bersama-sama mengusung program ini untuk menggalang donasi sebesar-besarnya, yang kemudian akan kita donasikan ke anak-anak yang membutuhkan. Anak-anak yang membutuhkan, sasarannya berarti siapa saja, Mas? Terutama mereka yang terdampak sama pandemi ini ya, mereka orang tua yang mungkin menjadi korban dari pandemi atau mungkin tenaga medis yang telah menjadi korban juga karena pandemi, lalu mereka yang orang tuanya kehilangan pekerjaan. Lalu siapa aja yang akan menerima beasiswa ini? Mereka yang kita utamakan yang di dalam Jabodetabek, dalam lingkup Jabodetabek, lalu mereka yang akan naik-naikkan kelas dari dari SD ke SMP, SMP ke SMA, lalu dari SMA mau kuliah. Itu kita utamakan yang akan kita bantu untuk bisa terus sekolah sehingga kita bisa benar-benar menekan angka putus sekolah karena pandemi ini. Berapa banyak kira-kira dana yang disiapkan untuk membantu mereka dan kira-kira ada berapa anak-anak yang akan terbantu nantinya dengan beasiswa pasca pandemi ini? Oke, per 11 Mei kemarin kita sudah mendapat 2.000 pendaftar. Jadi itu terpaksa kita tutup, Maria. Jadi karena saking banyaknya yang antusias ya. Kita tutup dulu pendaftaran penerima manfaat ini sehingga kita benar-benar fokus untuk menggalang dana dulu.
kita sih berharap ada 600 anak yang bisa kita bantu. Jadi makanya kita dengan kondisi seperti ini kita terus berjuang untuk menggalang donasi sebesar-besarnya sehingga banyak anak yang bisa kita bantu melalui program ini. Kalau begitu yang paling penting nih Mas, bagaimana cara kita bisa berkontribusi dan turut membantu program ini? Mudah sekali. Yang penting perlu keikhlasan, perlu kerelaan. Yang penting bisa cukup lewat belibaik.com atau kita bisa dan juga bisa transfer melalui rekening mandiri. Yang sudah ada di layar kaca juga ya? Betul, sudah ada di layar kaca ini bisa kita transfer atau juga bisa lewat belibaik.com. Oke, terima kasih Mas Vindo Gading sudah memberikan informasi di sini. Semoga makin banyak yang tergerak hatinya untuk membantu dan berkontribusi di dunia pendidikan Indonesia yang saat ini memang begitu terdampak di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya. Terima kasih Mas Vindo, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Maria, terima kasih.